Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ulunurha dari kelas 9. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek SKI yang guru pengampunya adalah Bapak Syukron Syahris, SPT. Di sini saya akan menjelaskan tentang Wali Songo. Salah satu Wali Songo yaitu Sunan Bonang. Sejarah dan keluarga Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang lahir dari keluarga bangsawan yang taat beragama. Ibunya bernama Nyai Ageng Manila dan ayahnya bernama Ibrahim Asmarakandi atau bisa disebut dengan Sunan Ampel. Orang tua Sunan Bonang adalah sosok yang religius dan menjadi salah satu ulama ternama di Jawa Tengah. Sunan Bonang adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Adiknya bernama Syarifuddin, Sunan Derajat, Siti Syarifah, istri Sunan Kudus, Siti Mutmainnah, Siti Hafsah sebagai bungsu. Dari keluarganya lah yang akhirnya memberikan pengaruh kuat bagi Sunan Bonang dalam mempelajari ilmu agama. Berkaitan dengan pendidikan, Sunan Bonang mendapat sebagian besar pendidikan dari Sunan Ampel, terkhusus di bidang ilmu agama dan bidang ilmu umum. Sunan Bonang juga sempat menuntut ilmu dari Syekh Maulana Isham atau Sunan Giri sewaktu ia melakukan perjalanan ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci bersama Raden Paku atau Sunan Giri. Selama kehidupannya lah ia terus-menerus berupaya untuk menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Sunan Bonang wafat pada usia 60 tahun di daerah Lasem, Jawa Tengah pada tahun 1525. Sunan Bonang yang berasal dari penjuru Nusantara datang untuk melakukan penghormatan terakhir untuk gurunya. Jika dilihat dari biografi Sunan Bonang, ia digambarkan dengan sosok yang tekun dan memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, sehingga ia menjadi sosok ulama yang cerdas dan menguasai banyak ilmu sastra, tasawuf, fikih, arsitektur, dan hingga pencaksilat. Peran Sunan Bonang dalam dakwah dan penyebaran Islam. Sunan Bonang berperan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh pulau Jawa. Ia berupaya menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang mengakomodasi budaya dari tradisi Jawa. Salah satu pendekatannya adalah dengan menggabungkan unsur-unsur budaya lokal dengan ajaran Islam, sehingga memudahkan masyarakat setempat untuk mendamai dan menerima agama baru yang dibawa oleh Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Bonang mampu menjangkau banyak orang dan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat setempat. Selain itu, Sunan Bonang juga dikenal sebagai sosok yang menengahi perselisihan antara kelompok masyarakat yang berbeda pendapat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan antara berbagai kelompok baik dari kelompok agama, ras maupun etnis. Kehadiran Sunan Bonang sebagai tokoh agama menjadi faktor yang sangat penting terhadap stabilitas sosial di wilayah tersebut, sehingga terciptanya kedamaian dan toleransi yang tinggi. Sunan Bonang juga berperan aktif dalam mendirikan pesantren-pesantren yang menjadi pusat pendidikan agama dan tempat masyarakat setempat untuk memperdalam pengetahuan agama Islamnya. Pesantren-pesantren yang didirikannya menjadi pusat penyebaran ajaran Islam dan tempat pelatihan ulama muda untuk melanjutkan dakwah Islam. Dari peran tersebut menandakan pengaruh Sunan Bonang dalam penyebaran agama Islam tidak hanya terbatas pada semasa hidupnya, tetapi berlanjut hingga generasi berikutnya. Ia banyak meninggalkan warisan ajaran Islam yang kuat dan menginspirasi banyak orang untuk memeluk agama yang diajarkannya. Kontribusi seni dan budaya Sunan Bonang dalam Islam di Pulau Jawa. Kontribusi seni dan budaya Sunan Bonang dalam penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa sangatlah mencolok. Sunan Bonang bukan hanya seorang ulama yang menyebarkan agama melalui mimbar-mimbar masjid, namun ia juga seorang seniman dan tokoh budayawan yang memadukan seni budaya Jawa dengan ajaran agama Islam. Seni musik dan pertunjukan adalah dua cara yang sering digunakan Sunan Bonang dalam menyebarkan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat Jawa. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang mendirikan grup musik gamelan. Hal tersebut berguna untuk mendekatkan masyarakat dengan peran-peran agama. Dari kesenian tersebutlah ia berhasil menarik perhatian dan minat masyarakat Jawa, sehingga proses penyebaran dan pendidikan agama menjadi lebih menarik serta sederhana untuk dipahami. Selain itu, Sunan Bonang juga memadukan seni kaligrafi Islam dengan seni tradisional Jawa. Ia mengembangkan kaligrafi Islam yang megah dan menghiasinya dengan unsur seni Jawa biasa.
menginspirasi orang untuk mempelajari prinsip-prinsip Islam melalui seni dan keindahan, mencakup seni arsitektur. Ia banyak terlibat dalam pembangunan sejumlah masjid dan pesantren yang ada di Jawa. Semuanya bangunan tersebut memiliki arsitektur khas tradisional Jawa dengan detail seni yang luar biasa. Dengan cara ini, ia tidak hanya menghasilkan ruang ibadah yang megah, namun juga lingkungan yang mendukung dan memperkuat budaya Islam di Jawa. Demikianlah biografi Sunan Bonang, seorang ulama sekaligus seniman yang berperan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa dengan metode akulturasi budaya dan agama Islam yang berasal dari Rasulullah SAW. Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Ia mengembangkan ilmu dzikir pernapasan yang disebut dengan rahasia Alif Lam Mim, yang artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang diambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf hijaiyah. Alif dan diakhiri huruf ya. Ia menciptakan gerakan fisik dari nama dan simbol huruf hijaiyah adalah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna. Secara awam penulis artikan yaitu mengajak murid-muridnya untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah dan nantinya setelah mencapai tingkatnya harus dibaca dan memahami isi Al-Quran. Penekanan ilmu keilmuan yang dilakukan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan sujud atau sholat dan zikir. Hingga sekarang ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasinya dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.